secara politik, negara kleptokrasi itu dikatakan oleh Pak Prabowo berkali-kali bahwa Indonesia ini sudah menjadi negara kleptokrasi. Nah, itu dikatakan oleh Pak Prabowo misalnya tanggal 19 Februari tahun 2024 di depan jamaah Thariqah Syatariah di Surabaya. Ketika kampanye mungkin ya, waktu itu. Mendapat dukungan. Iya, mendapat dukungan. Dia katakan kepada para kiai itu, kepada jamaah Thariqah itu, Indonesia sudah kleptokrasi, negara maling. Apakah Bapak-Bapak mau dipimpin oleh negara maling? Apa buktinya negara maling itu? Sekarang kekayaan Indonesia itu yang dalam bentuk tersimpan di bank 11.000 triliun ada di luar negeri. Ini kekayaan Indonesia. Sementara yang di dalam negeri hanya 5.465 T. Ini kata Pak Prabowo ya. Data. Ini masih data Prabowo. Kata Prabowo. Itu nanti buka aja di Harian Kompas ya. Di Harian Kompas itu tanggal 19 Juli tahun 2024. Pun sebelum itu malah udah bicara Pak Prabowo. Apakah saudara mau dipimpin oleh Malik? Klepto itu, gitu. Itu dikatakan oleh Pak Prabowo di Copaya ya, Bandung. Pada 3 Juli tahun 2014, sudah lebih lama lagi. Gitu ya, udah berapa kali berarti Prabowo mengatakan itu ya? Pak Prabowo tahu bahwa negara Indonesia ini dalam bahaya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel Gambas LJ. Kali ini kita akan menanyakan videonya Prof. Mahfud MD. Dan ini membahas tentang perkataan Pak Prabowo, ada kata-kata negara maling. Inikah apa yang akan kita bisa bahas di podcast Pak Prof. Mahfud MD ini guys. Oke, langsung aja kita gas karena ini peringatan keras Pak Prabowo, gas. Karena dikangkangi oleh klepto, pencuri-pencuri. Jadi pejabat-pejabatnya itu, elit-elitnya kata Pak Prabowo maling. Dan itu ada kata maling. Pak Prabowo nyebut kata maling gitu. Nanti dilihat aja di Kompas, jejak digitalnya kan ada. Artinya apa? Pak Mahfud melihat kecenderungan itu nanti akan muncul, lalu Pak Prabowo akan menghadapi masalah itu. Mudah-mudahan Pak Prabowo karena sudah tahu masalahnya sejak tahun pencalonan yang periode pertama itu, ya mudah-mudahan mengambil langkah-langkah yang tegas untuk ini. Sebenarnya kalau presiden mau kan dia presiden bisa gitu. Nah, karena berkaitan dengan itu kan sebenarnya Pak, kita tarik nih video yang kita tayangkan Bapak 3 hari lalu ini, itu hampir bersamaan dengan beredarnya video Pak Prabowo ketika pidato di Partai Gerindra. Kalau nggak salah di Partai Gerindra, Pak. Iya. Itu dia mengatakan bahwa kepada Partai Gerindra gitu ya, kepada pengurus-pengurus Partai Gerindra mengatakan bahwa jangan sampai Anda melakukan korupsi. Kira-kira itu istilahnya dia mengatakan begini, Pak. Jangan kau jadi koruptor. Jangan kau hianati bangsa ini. Kau kejar sampai dimanapun kalau kau berkhianat. Itu keras sekali pernyataannya. Ya keras sekali. Dan itu memberi harapan bagi kita. Memberi harapan agar terjadi perbaikan. Saya ingin Pak Mahfud untuk melihat dulu, Pak. Kita lihat dulu videonya. Seperti apa persisnya Pak Prabowo ketika itu dengan keras di depan pengurus Gerindra mengatakan bahwa jangan kalian korupsi. Ini videonya Pak, kita lihat dulu. Prabowo Subianto bersama semua jajarannya ingin menyelamatkan kekayaan bangsa Indonesia. Tidak ada lebih dari itu. Dan saya minta dengan tokoh Gerindra yang muda-muda, kau jadi pemimpin, jangan kau jadi koruptor. Jangan kau hianati bangsa ini. Jangan kau hianati pejuang-pejuang kita. Saya kejar sampai di mana. Kalau kau Gerindra harus menjadi contoh. Kita mau hilangkan korupsi. Jangan kita jadi koruptor. Hai, kau yang jadi gubernur nanti, hai kau jadi bupati yang baik. Jadi gubernur yang baik. Jadi wagub yang amanah. Semakin kau berjuang untuk rakyat,
semakin kau akan dicintai. Rakyat kita tidak lupa mereka-mereka yang berjuang untuk rakyat Indonesia. Keras sekali Pak pernyataannya. Ya. Dengan gaya khasnya Ya. Prabowo seperti selama ini meledak-ledak menyampaikan, Pak Mahfud melihat ada harapan untuk memberantas korupsi ke depan dengan sikap seorang presiden terpilih seperti Ya, ini? kita berharap, saya ikut bertepuk tangan aja dengan orang-orang tadi. Bagus. Mudah-mudahan ini betul-betul disublimasikan ke dalam kebijakan-kebijakan presiden yang baru nanti. Ya, meskipun beberapa orang tetap masih aja ragu, gitu ya. Saya Ya. harus mengatakan keraguan itu tetap muncul sampai sekarang, gitu. Ya, kita harus optimis. Kan tidak ada jalan lain bahwa pergantian presiden harus terjadi. Ya. Oleh sebab itu kita harus menggantungkan harapan. Semoga. Apapun, optimis atau tidak optimis itu ya kita harus tidak bisa mengelak bahwa kita berharap pada kepemimpinan baru ini agar secara konstitusional dia laksanakan kewenangan-kewenangan itu untuk menghajar yang tadi. Video ini tetapi akan menjadi Pak. Video ini akan menjadi pegangan, akan menjadi master video, Pak. Ya. Paling nggak selama 5 tahun ke depan. Ya. Karena kan satu saja orang yang terkait dengan Gerindra misalnya besok-besok ada tindakan korupsi, maka orang akan memutar lagi video ini. Iya, akan mutar lagi. Akan memutar lagi video. lagi. Dulu Pak zaman Pak SBY tahun 2008 itu ada iklan katakan tidak pada korupsi. Jadi Pada tokoh-tokoh Partai Demokrat waktu itu semua muncul, bahkan 3 diantaranya itu masuk penjara yang mengatakan itu. Nah, itu yang membuat menjadi orang masih menjadi apa kata Iya. orang? Katakan tidak, padahal korupsi. Padahal korupsi, gitu ya. Dan video itu muncul terus Pak Muncul sampai tahun terus 2014 sampai di akhir, karena sampai di ujung misalnya Pak Andi Malarang itu dijerat dengan korupsi, keluar lagi video ini. Nah, ini video seperti Ya, ini sama akan juga dipegang Pak. dengan video seorang tokoh partai itu yang mengatakan, ya Allah jangan biarkan saya mati sebelum Indonesia itu baik. Di Indonesia ada banyak korupsi. Itu di setel terus. sama Salah satu ketua umum partai ya. Iya. Ya kita doakan lah. Biar dia panjang umur sampai melihat negara ini lebih baik. Itu kan baik juga kan. Gitu. Tadi Pak Mahfud mengatakan juga, Syafi'i Ma'arif, Buya juga menegaskan soal kleptokrasi. Oh iya ditulis di Harian Kompas. Buya Syafi'i Ma'arif itu mengatakan gini, tahu nggak Anda itu kleptokrasi? Kleptokrasi itu adalah pemerintahan pencilok itu. Pencilok itu pencuri kalau bahasa Padang. Pencuri. Jadi pemerintahan pencuri. Pak Syafi'i Ma'arif yang menulis itu. Dan banyak sih di Kompas itu dimuat. Ada Gun-Gun, ada Adnan Buyung, banyak ilmuwan bilang memang sudah kleptokrasi. Dan udah lama itu. Dan Pak Prabowo mengangkat ini lagi kan bagus. Okay. Bagaimana dengan pernyataan Bapak juga di video itu tadi mengatakan bahwa demokrasi menjadi demokrasi main-main, otoritarian, apa yang diinginkan bisa terjadi besok oleh pemerintah. Itulah kleptokrasi, untuk mencuri kekayaan negara, untuk merampas hak-hak rakyat, kemudian melalui cara membuat undang-undang yang main-main, demokrasinya formalitas, itu kan yang saya katakan. Itu dalam rangka kleptokrasi. Ada juga yang bilang selain kleptokrasi itu ada istilah baru sekarang ini, Pak, kartelisasi. Kartelisasi politik. Di mana kekuatan-kekuatan politik itu bergabung beberapa orang lalu menyatukan kekuatan, bagi-bagi kekuatan politik, kamu di sana sehingga yang lain tidak kebagian. Itu kartelisasi dalam rangka kleptokrasi itu tadi. Pak Mahfud selain memberikan kuliah umum di Jogja kemarin, Bapak juga berkesempatan untuk berkumpul. Saya lihat di postingan Instagram Bapak berkumpul dengan para budayawan, akademisi, lalu seniman dan segala macam itu di kediaman Butet Kartarejasa. Itu acara apa Pak? Kumpul-kumpul untuk apa itu? Saya tuh kalau ke Jogja kan selalu kumpul dengan para profesor dari berbagai perguruan tinggi, dengan budayawan gitu ya. Sesudah ngajar atau sebelum ngajar. Nah kemarin saya punya 3 agenda sehari itu, pagi sampai siang. Paginya kuliah di pasca sarjana, kemudian yang kedua paginya lagi sarapan pagi dengan beberapa guru besar dari UGM, dari Atmajaya, dari UIN, dari UNY gitu ya. Kemudian siangnya di rumah Butet, makan siang sambil diskusi. Di situ akademisi hadir lagi yang dari UGM, UIN dan lain-lain datang semua. Profesor-profesor juga. Apa yang
saya sampaikan di situ gini, Bapak sekalian, ya kita sekarang mungkin sudah waktunya menurunkan tone. Oh, itu. Ya, nggak usah terlalu menggebu-gebu lagi, Tidak usah terlalu keras. mengingatkan Pak Jokowi. Kenapa saya bilang? Karena Pak Jokowi sudah pamitan. Oke. Berarti tidak akan mengganggu lagi lah. Meskipun bagi Pak Jokowi sendiri mungkin sejak dulu memang tidak akan mengganggu, tapi kita rakyat ini sudahlah, Pak Jokowi sudah selesai, sudah pamitan dan minta maaf ke sidang kabinet. Kita antarkan Pak Jokowi lengser dengan baik, sudah itu ya silakan berhenti, kemudian sudah itu serahkan ke Pak Prabowo. Nah, yang mengagetkan bagi saya itu sebagian besar yang hadir marah. Nggak ada selesai, kata mereka nih. Oh ya? Iya, ini ada rekamannya lengkap. Suatu saat mungkin bisa nanti disiarkan khusus ya di podcast ini. Marah. Siapa yang bicara, karena itu rapat bukan rahasia, tidak apa-apa. Cuma tidak dihadiri wartawan. Pada itu spontan saja Pak ya, Bapak ketemu kumpul lalu tiba-tiba. Iya, misalnya begini, ada yang setuju dengan saya nih, yang setuju dengan saya namanya Dr. Dodi Ambardi. Komunikasi UGM, Dodi Ambardi. Oh itu ya betul lah, gini katanya. Sekarang biar Pak Jokowi kan kalau sudah tidak berkuasa, kalau di Indonesia kan seperti mak beledek gitu, selesai, sudah hilang, tidak ada pengaruhnya lagi. Kita biarkan beliau, lalu kita buka forum baru untuk nego. Itu kata Dodi. Apa forum negonya itu ya? Pertama, bahwa kita demokrasi, demos itu harus diutamakan, jangan menjadi kleptokrasi atau oligarki. Itu kata beliau. Oleh sebab itu, lalu kita nego lagi untuk pembangunan masyarakat, satu untuk demokrasi, dua untuk balancing sistem di dalam pemerintahan. Nah, Pak Jokowi sudah selesai. Nah, lalu itu ada yang berteriak, nggak setuju saya kalau berhenti dengan mak beledek gitu, harus mak bluduk gitu. Ya artinya tidak selesai nih katanya. Karena apa? Karena nepotisme itu kejahatan politik. Kata ini orang, nanti dilihat. Oh, di situ ada banyaklah, ada mantan rektor IAIN, ada guru besar. Itu padahal bukan pertemuan tertutup ya Pak ya? Enggak tertutup, diskusi biasa. Diskusi biasa. Mau beleduk gitu. Bahkan seorang profesor dari Fakultas Hukum begini katanya, kita itu enggak usah ikut dimakan manipulasi oleh mendem jero mikul dhuwur. Mikul dur mendem jero. Jadi artinya peribahasa Jawa agar tidak mengungkit-ungkit kesalahan. Itu sering dimanipulasi. Orang berbuat kesalahan karena nanti tidak akan diungkit, berbuat lagi. Tunggu, Pak. Saya potong dikit. Mikul dur mendem jero itu kan bagi orang yang bukan orang Jawa nggak paham tuh. Iya, mikul dur itu artinya kan, saya bukan orang Jawa tapi saya pernah di Jogja jadi tahu. Jadi menjunjung setinggi-tingginya dan mengubur sedalam-dalamnya. Mengubur sedalam-dalamnya kesalahannya, menjunjung setinggi-tingginya. Itu takut disalah tafsirkan. Nah, saya kan bilang begitu ya, kita kan udah selesai, sudahlah Pak Jokowi kita hormati, toh bagaimanapun Presiden punya jasanya sendiri-sendiri. Ya tapi yang bilang gitu, salah tuh. Mikul dur, mendem jeruk terlalu Jawa. Padahal itu dimanipulasi. Agar Indonesia selesai, lakukan tindakan-tindakan ke depan. Sesudah pelantikan presiden itu. Kata profesor hukum ini. Ya, ke profesor hukum. Lalu ada lagi seorang seniman lawak. Oke. Aktor lawak yang sangat terkenal, aktor lawak. Itu yang bilang begini, Pak Mahfud, di tempat saya itu ada penjual bakmi, di situ sering kumpul orang-orang. Di situ mendiskusikan Pak Mahfud. Pak Mahfud itu kok begitu? Kok tidak konsisten? Tapi yang satunya bilang, Pak Mahfud itulah yang paling konsisten. Nah, oleh sebab itu, katanya Pak Mahfud sekarang tinggal milih. Mau konsisten apa enggak? Terus ini, bersama kita. Maksudnya terus berteriak? Iya, artinya bersuara lantang. Sesudah 20 Oktober pun, jangan dianggap selesai. Oh, oke. Karena itu penyakit yang selalu terwariskan kalau kita ikut mendem jeru terus gitu ya. Yang diskusi itu begitu. Nah, saya merasa
orang itu, teman saya ini, Pak Mahfud mau konsisten atau mau tidak konsisten, itu pilihan Pak Mahfud. Nah, kira-kira karena saya tadi katakan udah selesai lah pokoknya. Jadi ditantang lah ya secara halus ya. Apa jalan hukumnya? Lalu saya bilang, oh kalau sesudah itu kan terus mungkin enggak ada impeachment. Ini resmi pertanyaan. Pertanyaan mereka. Saya katakan, wah kalau yang itu ya teorinya bisa. Gimana teorinya bisa? Itu Refli Harun kan sudah jelaskan di podcastnya. Iya, podcastnya Refli ada. Saya bilang ke Refli Harun cara mengimpeach Wapres. Kenapa? Ya ini melanggar kepantasan ya, membuatkan perbuatan tercela minimal gitu. Mungkin juga ada kan untuk menjatuhkan mengimpeach seorang presiden atau wakil presiden kalau korupsi, menerima suap, atau menerima suap, pengkhianatan, melakukan tindak pidana yang besar dan perbuatan tercela. Itu syaratnya. Mungkin juga ada korupsinya, perbuatan tercelanya ini sudah melebar. Dan itu bisa saja secara teoritis, kata Refli. Ada lagi podcastnya, wawancaranya Pak Marwarar, Hakim MK. Mantan Hakim MK. Iya, keterpilihan Gibran. Gibran itu cacat hukum. Kalau cacat hukum di seluruh dunia ini non executable. Ini beredar. Nanti apa maknanya Pak non executable itu artinya? Tidak boleh dilaksanakan. Kalau putusan nomor 90 itu cacat hukum, dan cacat hukumnya sudah jelas merupakan putusan MK. Nah itu kata Pak Marwarar, kata Refli, saya bilang, nah teorinya di situ silahkan, saya enggak. Kalau saya sih ya udahlah kita ini lagi. Tapi kalau Anda mau tanya teorinya itu, dan Refli mengatakan itu bisa, tetapi kebisaan itu tergantung pada politik. Karena hukum aja tidak cukup. Kan? Impeach itu harus dihadiri oleh 2/3, disetujui oleh 2/3, dibawa ke MK, kan gitu kan? Kesepakatan politik ya? Iya, kesepakatan politik. Nah, tinggal politiknya, saya tak tahu, kata si Refli Harun. Lalu masyarakatnya bagaimana? Mendesak kedekatan politik atau ya udahlah kita sudah selesai ini. Nah itu membuat saya, wah di bawah ternyata begitu. Ternyata responnya begitu, Pak. Padahal Pak Jokowi udah minta maaf, sudah pamitan gitu. Kok masih begitu gitu? Jangan kita termakan manipulasi mendem jero katanya. Ini harus selesaikan, itu di seluruh dunia salah itu. Artinya jangan disembunyikan yang kesalahan-kesalahan itu, maksud mereka gitu kan Pak? Mereka. Tapi oke lah, ini berita dari Jogja. Kunjungan saya ke Jogja. Sama, saya kunjungan ke NTB kemarin, ke Lombok. Sama saya kunjungan ke Bengkulu yang lalu begitu. Kalau di kalangan ini, tapi tentu saja ada rakyat yang membela, itu sudah pasti. Oleh sebab itu kontroversi itu selalu muncul. Tapi kita harus ketahui ini, karena bagaimanapun ini kan akan menentukan kelancaran pemerintahan kita. Artinya meskipun mereka menyampaikan kekecewaan, pada saat yang sama juga mereka berpikir kira-kira secara konstitusi bagaimana nanti setelah 20 Oktober gitu Pak ya? Iya. Mereka membayangkan seperti apa setelah 20 Oktober? Sebenarnya sih kalau politiknya kondusif secara konstitusi lebih mudah dan tidak usah pakai pemilu kan kalau menurut konstitusi. Kalau satu kena impeach, presidennya enggak, presiden itu mengajukan 2 nama untuk dipilih satu oleh MPR, kan itu aja aturannya. Gitu. Tapi oke lah, kita tidak usah terlalu jauh ke situ, kita sekarang berpikir ini aja dah. Bagaimana memperbaiki ke depan gitu. Tapi ini informasi saja bahwa masyarakat itu juga kecewa sehingga dibilang tidak boleh berhenti gitu. Tapi mereka sepakat Pak bahwa sampai tanggal 20 Oktober ini harus diamankan. Harus. Jangan sampai muncul riak-riak atau ada upaya yang aneh-aneh gitu. Kita antar ya Pak Prabowo jadi presiden. Sesudah itu silakan. Saya bilang kita semua kembali ke kandang, yang seniman-seniman, yang saya kembali ke kampus, yang lain kemana gitu. Tetap berposisi masing-masing, saya bilang. Tapi tanggal 20 ini pertaruhan, sesudah itu tugas generasi dan politisi yang akan ada di panggung. Tetapi Indonesia ini harus selamat, apapun pilihannya. Pak Mahfud sendiri sebagai mantan Menko Polhukam,
Kira-kira apa yang ekspektasi Bapak dari sisi membenahi politik hukum, pemberantasan korupsi, yang kira-kira perlu agak mendesak dilakukan oleh kabinetnya Pak Prabowo, Pak? Saya kira Pak Prabowo lebih tahu kalau itu ya. Dia dia orang pintar, jadi dia sudah bisa membaca semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang disampaikan Pak Mahfud MD tentang statement atau pernyataan yang dinyatakan di pidato Pak Prabowo yang sudah lalu-lalu, bahwa Pak Prabowo akan mengejar koruptor dan tidak membiarkan lolos, intinya untuk pengkhianat-pengkhianat negeri atau negara Indonesia, guys. Semoga kita bisa mengawal Pak Prabowo untuk mewujudkan itu, guys. Dan juga sampai-sampai menyebut negara Indonesia ini negara maling karena banyak korupsi atau maling-maling sumber-sumber daya kita, guys. Dan semoga kita bisa mengawal dengan tenang Pak Jokowi untuk turun masa jabatan dan mengawal Pak Prabowo menggantikan masa jabatan menjadi Presiden Republik Indonesia. Oke, semoga mengedukasi masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel edukasi masyarakat Gambas LJ.